Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Adik-adik mahasiswa, pelajar-pelajar muslim, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada hari ini pembelajaran bahasa Arab ada dalam tema itu idofah. Idofah itu nama lain disebut juga dengan mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih ini itu adalah kasus kepunyaan, kepemilikan. Baitu Ali, rumah Ali. Berarti Ali punya rumah. Ya, Baitu Aliyin ya. Kemudian disebut juga dalam bahasa Indonesia dia adalah kalimat majmu'. Kalimat majmu' itu dua buah kata menjadi satu pengertian. Seperti umpamanya rumah makan ya. Rumah makan. Itu adalah kalimat majmu'. Nah, adik-adik sekalian, mahasiswa yang Bapak banggakan, di sini Bapak akan paparkan idofah itu kalimat lengkap. Ya, kalimat lengkap yang tersusun dari dua isim. Dua isim sudah kita jelaskan itu dua kata benda. Kata benda pertama disebut dengan mudhof dan kata benda kedua disebut dengan mudhofun ilaih. Jadi nama lain itu disebut juga idofah. Idofah itu apa? Mudhof ilaih. Atau juga kasus kepunyaan dalam bahasa Indonesia disebut kalimat majmu'. Tadi sudah Bapak singgung ya. Nah ini utusan Allah. Dua kalimat ini. Ya, kata benda pertama utusan, kata benda yang kedua Allah, rumah Hamid, buku Khalid. Jadi ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya utusan Allah? Rasulullah. Apa terjemahannya? Rumah Hamid, Baitu Hamidin. Buku Khalid, Kitabu Khalidin. Nah, di sini kita lihat bahwa kalimat Rasul inilah mudhof. Allahi mudhofun ilaih. Baitu mudhof. Hamidin mudhofun ilaih. Kitabu mudhof. Khalidin mudhofun ilaih. Inilah namanya kalimat majmu'. Inilah namanya idofah. Ya. Inilah namanya kasus kepunyaan. Jadi Baitu Hamid, Hamid punya rumah. Kitabu Khalid, Khalid punya buku. Nah, kita lanjutkan. Nah, ada hal-hal yang sangat ketat. Yang dalam susunan idofah ini, mudhof ilaih ini, ada hal-hal yang dilarang. Larangan itu sangat ketat, nggak boleh dilanggar. Ya, yang pertama mudhof itu tidak boleh bertanwin. Ya. Apabila mudhofnya isim mufrad,
Ingat apa itu isim mufrad? Kata benda tunggal. Ya, seperti rasulun. Ini seorang rasul tunggal. Makanya kalau rasulun itu tak boleh tanwin. Kenapa tak boleh tanwin? Karena dia mudhaf. Yang benarnya bagaimana? Rasulu. Nah, ini dia. Ini garis di bawahnya rasulu. Ini yang benar. Ya, Rasulullahi. Allahi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ini barisnya ya sampai kapanpun dia adalah kasroh. Baris bawah. Jadi kalau ada yang membaca Rasulullahu salah. Rasulullah salah. Yang benar adalah Rasulullahi. Kenapa Rasulu mufrad? Tak boleh dia bertanwin. Ya, dan dia tidak boleh bertanwin. Dia adalah kata benda mufrad. Nah, ini syaratnya. Jadi ingat kalau dia isim mufrad, mudhaf itu tidak boleh bertanwin. Yang kedua, mudhaf itu tidak boleh memakai alif lam. Ini perhatian kita kepada mudhafnya ya. Nah, coba lihat. Yang salah ini dia. Ar-Rasulu ini salah ini. Kenapa? Kenapa ke alif lam? Yang benarnya ini Rasulu. Ya, ini yang benar. Ya, tidak ada alif lamnya. Ya. Jadi Rasulullahi. Jadi Rasul mudhaf marfu bid dhammah. Ya, marfu'un bid dhammah. Allahi mudhafun ilai majrurun bil kasrah. Majrur bil kasrah. Dia dikasrahkan. Diberi baris bawah. Jadi mudhaf ilaih itu sampai kapanpun dia harus baris kasrah. Kemudian kita lihat yang 3 C. Perhatian kita kepada mudhaf ini. Bagaimana kalau umpamanya mudhafnya musanna? Nah, ini dia. Mudhafnya tidak boleh pakai nun. Kalau dia musanna, coba lihat. Rasulun mufrad. Rasulani musanna. Jadi kalau dia musanna, hilangkan nunnya. Nah, ini dia. Ini yang benar. Rasulullahi. Ya, 2 orang, 2 rasul Allah, 2 utusan Allah. Rasulullahi 2 utusan Allah. Mana nunnya? Oh, tidak boleh. Kenapa? Karena dia adalah mudhaf. Kalau dia musanna tidak menggunakan nun atau nunnya dihapuskan. Jadi kalau dia tertulis Rasulani salah. Ya, yang benar adalah Rasulullah. Nah, Allahi tetap kasrah, ya. Allahi tetap kasrah. Nah, jadi Rasulullahi rasula itu adalah mudhaf marfu'un marfu' wa alamatu raf'ihi hasbun nun. Ya, dihilangkan nunnya li'annahu musanna. Jadi nunnya dihapuskan. Kenapa dia mudhaf? Allahi mudhafun ilaihi. Kemudian ada lagi nun itu juga dihapuskan apabila dia jamak muzakkar salim, jam'ul muzakkar salimi. Mudhaf tidak boleh memakai nun jika dia jamak muzakkar salim. Coba lihat ini. Muslimunal hadirin. Ada nunnya, ada. Ini jamak apa? Jamak muzakkar salim. Ketika kita jadikan dia menjadi mudhaf, dia dilarang pakai nun. Nah, ini dia. Yang benar ya, muslimul hadirin. Ya. Jadi dia tidak boleh dibaca muslimu al-hadirin. Tidak boleh. Kenapa? Dalam ilmu
Ya, tahsin Quran juga seperti itu, ya. Dia hilang matnya ya, hilang matnya, tapi langsung dibaca muslimul hadirin. Tulisannya seperti itu, ya. Tulisannya muslimu, ada alifnya. Alif itu membuktikan ada nun yang dibuang. Ya, alif itu ditulis membuktikan adanya nun yang dibuang. Jadi muslimu itu adalah mudhaf, ya, marfu, ya, mudhaf marfu, ya. Jadi dia dihilangkan. Jadi wa alamatu rafihi hasbun nun li'annahu jam'ul muzakkar salim. Muslimu. Al hadirin adalah mudhafun ilaih, ya. Mudhafun ilaih majrur bil ya li'annahu jam'ul muzakkar salim. Li'annahu jam'ul muzakkar salim. Kemudian kita lihat lagi, mudhaf tidak boleh bertanwin jika dia jamak taksir. Coba lihat jamak taksir. Yang mana jamak taksir? Ashabun. Oh, tahu ini jamak taksir? Iya, karena dia diambil dari kalimat mufrad. Apa kalimat mufradnya? Sahabatun. Lihat dalam kamus. Sahabatun. Artinya seorang kawan, sahabat. Ya, jamaknya ashab. Jadi ini jamak taksir karena kita melihat kamus. Dalam kamus itu dari sahabah jamaknya ashab. Dan dia itu berubah bentuknya dari mufrad. Ya, berubah bentuknya dari mufrad. Sahabah menjadi ashab, berubah bentuknya. Maka dia adalah jamak taksir. Dan dia tidak ada tanda-tanda jamak muzakkar salimnya, tak ada. Seperti ada wawun. Mana ada sahabah itu ashabuna, nggak ada. Ya. Nah, tidak ada tanda-tanda jamak muannats salimnya alif dengan ta. Ya, alif dengan ta. Nah, itu adalah ciri-ciri khas jamak taksir itu seperti itu. Kita lihat kamus, ada perubahan bentuk dari bentuk mufrad, ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Contoh yang berkurang apa? Kitabun, kutubun. Nah, dia berkurang. Ya, bentuknya dari mufrad. Maka dia jamak taksir. Nah, kita lihat di sini, ashabun itu kan tanwin. Ketika kita menjadikan dia menjadi mudhaf, maka dia tidak boleh bertanwin. Ashabu as-sa'iri. Ashabus sa'iri. Ya. Nah, ini dia adalah mudhaf, as-sa'iri mudhafun ilaih. Inilah yang harus kita perhatikan, larangan-larangan ketat di dalam mudhaf, ya, dalam mudhaf. Kemudian ada juga larangan yang sangat ketat juga, larangan pada mudhafun ilaih. Maka perhatian kita kepada mudhaf ilaihnya. Seperti contoh, lihat al-junudin. Nah, ini al-junudin. Al-junudi. Yang mana yang betul? Yang benar itu adalah al-junudi. Kalau ada tertulis al-junudin, salah. Ya, jadi mudhafun ilaihnya adalah al-junudi. Kenapa? Karena dia itu adalah menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya menggunakan alif lam, maka baris harakatnya adalah tidak boleh bertanwin. Nah, ya, macam ini bertanwin, berarti salah. Ini tidak bertanwin. Jadi yang benar yang mana? Hadisul junudi. Ya. Nah, berikut. Kita lihat lagi contoh yang lain. Ya. Larangan-larangan dalam mudhaf ilaih itu, ya, tidak memakai alif lam. Jadi ada juga mudhaf ilaih itu tidak memakai alif lam. Kalau tadi memakai alif lam, maka barisnya bertanwin. Kalau mudhaf ilaihnya tidak memakai alif lam,
maka barisnya bertanwin. Nah, coba lihat di sini, Bapak melihat tulisannya tidak ada baris. Adik-adik dapat memastikan barisnya apa? Apakah junudin, junudi? Nah, lihat saja. Ada alif lam tidak? Oh, tidak ada alif lamnya. Maka dia tanwin. Junudin. Jadi kalau kita baca hadisu junudi, salah. Ya. Dia baris akhirnya tidak boleh bertanwin. Ini adalah salah. Tapi kalau udah bertanwin adalah benar. Maka kita ambil itu adalah barisnya junudin. Hadisu junudin. Jadi mudhaf ilaihnya. Jadi hadis mudhaf, junudin mudhafun ilaih. Nah, di sini perlu sekali diingat. Status mudhaf itu apa? Tadi sudah Bapak sebutkan tadi itu. Ya, status mudhaf itu adalah rafa. Rafa itu diberi tanda dhammah bila ada isim mufrad. Oke, ini sudah singgung. Status mudhaf itu rafa diberi tanda dhammah jika dia jamak taksir. Kan jelas itu. Ya. Jelas, jamak taksir itu rafa apabila dia mufrad, apabila dia jamak taksir. Ya, ini perlu diingat. Kemudian mudhaf itu adalah rafa, dihilangkan huruf nunnya. Tadi sudah Bapak i'rabkan tadi. Jika dia memakai nun, ya, kalau dia musanna itu adalah harus pakai nun, maka dia tidak boleh menggunakan nun. Dia rafa. Mudhaf itu adalah rafa. Dihilangkan nunnya jika dia jamak mudzakkar salim. Mudhaf itu adalah rafa jika dia jamak muannas salim, ya. Nah, kalau jamak muannas salim tandanya diberi dhammah, ya. Ini status. Nah, dalam Al-Quran itu banyak sekali contoh-contoh idhofah. Ya, contoh-contoh idhofah. Contoh-contoh mudhaf dan mudhaf ilaih. Apa itu? Tadi sudah kita tuliskan Rasulullah, utusan Allah. Naqatullahi, unta betina Allah. Hadisul junudi, cerita tentara. Azabul hariki, siksa neraka. Yaumul fasli, hari keputusan. Coba perhatikan mudhaf ilaihnya. Barisnya kasrah. Allahi, al-junudi, kasrah. Tak boleh bertanwin. Kenapa? Alif lam. Al-hariki, barisnya kasrah. Ya, dia tidak boleh bertanwin. Kenapa? Alif lam. Al-fasli, barisnya kasrah. Dia tidak boleh bertanwin barisnya. Dia kenapa menggunakan alif lam? Jadi kalau dibaca yaumul faslin salah. Azabul harikin salah. Hadisul junudin salah. Naqatullahin salah. Rasulullahin salah. Jadi dia tidak boleh bertanwin apabila dia menggunakan alif lam, ya. Nah, kemudian coba lihat contoh mudhaf yang musanna. Ini sudah kita terangkan tadi, ya. Yang pakai alif, yang menggunakan alif dan nun, dia adalah musanna. Ini kitaban, ini kitaba Zaidin. Ini asalnya adalah kitabani. Muslimal Madinah ini asal muslimani. Mu'minal khashiin asal mu'nya mu'minani. Jadi mu'minani, muslimani, kitabani. Ada pakai nun di sini? Tidak, dibuang nunnya. Kenapa? Karena dia adalah mudhaf. Muslimani, nunnya dibuang. Kenapa? Karena dia musanna. Dia mudhaf. Ya.
Kemudian mukminani dihilangkan nunnya. Kenapa dia mudhof? Maka mudhof itu dilarang dilarang menggunakan nun. Tadi sudah kita i'rabkan. Nah, statusnya lihat. Kitaba ini statusnya rafa. Maka kitaba mudhof marfu bihasbin nun li'annahu mudhofun ilaih, ya. Nah, li'annahu musanna. Dia mudhof, dihapus nunnya karena dia musanna. Ini sama juga. Muslimah mudhof, marfu. Ya, biasbin nun, dihapuskan nunnya. Kenapa? Li'annahu musanna. Mu'mina mudhof marfu, ya, bihasbin nun, dihapuskan nunnya. Kenapa? Li'annahu musanna. Khosyi'aini. Nah, ini khosyi'aini, ya, khusyuk, ya, khusyuk mukmin, dua orang mukmin khusyuk. Kemudian begitu juga contoh mudhof jamak muzakkar salim. Ini kita lihat. Ini asalnya mudhofnya muslimuna, mukminuna, mudarrisuna. Dihilangkan nunnya, apa sebab? Karena dia mudhof. Jadi muslimu mudhafun ilaihi marfu wa alamatu rafihi hasbun nun li'annahu muzakkar salim. Al madinati mudhafun ilaih. Begitu juga sama i'rabnya kalimat mukminu dengan mudarrisu. Mujtahidin ini adalah mudhafun ilaihi majrurun bil ya'i li'annahu jam'u muzakkar salim. Khasiin mudhafun ilaihi majrurun bil ya'i li'annahu jam'u muzakkar salim. Al madinati adalah mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Nah. Ya, demikian saja pelajaran kita pada hari ini tentang mudhaf dan mudhafun ilaih atau idhofah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita bersama dan dapat kita baca berulang-ulang supaya lebih mantap lagi dan berkesan sehingga dia menjadi malakah, ya. Ingat, menjadi ingatan yang kuat di dalam pelajaran, khususnya dalam masalah pembelajaran bahasa Arab. Dan marilah kita tutup dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.